Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yulianti, jurusan Biologi dengan stambuk F1D1210148. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mengenal jaringan pada hewan dan tumbuhan, di mana pengertian jaringan adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan antara lain jaringan mekanisme, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan pada tumbuhan antara lain jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyongkong. Jaringan embrional dalam kurung jaringan meristem. Jaringan embrional adalah jaringan dari hasil pembelahan sel zigot. Jaringan embrional mengalami sepsialisasi menjadi 3 lapisan jaringan triploblastik, yaitu lapisan luar, ektodermen, lapisan tengah, mesodermen, dan juga lapisan dalam ektodermen. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi sehingga mampu melakukan pembelahan berdasarkan letaknya. Jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interal. Jaringan meristem apikal ditemukan pada ujung-ujung akar, batang, serta cabang-cabangnya. Sementara itu, jaringan meristem lateral terdapat pada batang dan sisi lateral batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan di akar terakhir. Jaringan meristem interkelar terdapat pada ruas tanaman seperti rumput dan bumbu maupun di pangkal daun seperti pada pinus. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya. Karena itu, jaringan epidermis berada pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Selain itu, melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan epidermis untuk berperan untuk membatasi transportasi atau penguapan air dari suatu lapisan dari perubahan temperatur. Ciri-ciri dari jaringan epidermis adalah ia terdiri dari suatu lapis sel tunggal, bentuk, ukuran, dan susunannya beragam. Ia juga memiliki klorofil. Dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan, sedangkan susunannya beragam. Ia juga memiliki klorofil. Dinding sel bagian luar mengalami penebalan, sedangkan dinding sel di dalamnya lebih tipis. Jaringan parenkim. Jaringan selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagai besar tubuh tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, batang, daun, hingga eksalem dan foloem. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, jaringan parenkim lah yang akan menggantinya dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, seleksi, respirasi, hingga menyimpan cadangan makanan serta air. Pada tumbuhan air, jaringan ini dapat mengalami modifikasi menjadi jaringan aerenkim yang memiliki rongga udara antara sel-sel lainnya. Jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong adalah pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan. Sudut dinding sel dan solusinya lebih tebal dibandingkan jaringan lain. Kolenkim tidak memiliki protoplast dan dinding sekunder, tapi dinding primernya mengalami penebalan. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penumpang bagi organ-organ muda. Sementara itu, jaringan
sklerokim adalah jaringan penyongkong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tua. Jaringan sklerokim dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu fiber dan skleroid. Fiber memiliki bentuk seperti pita-pita panjang, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali. Di lain sisi, skleroid memiliki bentuk yang tidak beraturan, contohnya pada kulit yang melindungi biji tanaman. Jaringan penyangkut, yaitu seperti namanya, jaringan penyangkut berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dan zat-zat sejenis ke seluruh tubuh tanaman. Jaringan penyangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem yang disebut juga sebagai pembuluh kayu adalah jaringan penyangkut pada tumbuhan yang membawa air dan garam mineral dari akar ke bawah tumbuhan lainnya. Air dan garam yang akan digunakan dalam proses fotosintesis juga dibawa oleh xilem menuju daun. Sementara itu, floem atau pembuluh tapis adalah jaringan tumbuhan yang menyangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tubuh lain. Jaringan gabus. Jaringan gabus letaknya begitu rapat antara suatu dengan lainnya, terutama pada ruang yang tidak memiliki sel, sehingga air akan sukar untuk menembusnya. Pada celah lapisan gabus memiliki pori-pori yang bernama lintesel, yaitu poin selanjutnya mencegah penguapan. Fungsi jaringan gabus yang pertama adalah untuk mencegah penguapan. Dalam jaringan ini terdapat zat suberin yang bisa memicu adanya penebalan, sehingga jaringan gabus bisa menjalankan fungsinya untuk mencegah adanya penguapan dengan maksimal. Melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Fungsi jaringan gabus berikutnya adalah melindungi tumbuhan dari adanya kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Pasalnya, lapisan epidermis bisa melindungi tumbuhan yang mengelupas. Walaupun begitu, tumbuhan masih tetap memiliki pelindung lagi. Poin selanjutnya, melindungi tumbuhan dari suhu yang ekstrim. Fungsi jaringan gabus bisa sebagai pelindung tumbuhan dari suatu ekstrim. Suhu ekstrim tidak selalu dingin, tetapi suhu yang cukup panas bisa merusak tanaman. Sebagai contoh adalah para petani musim yang bisa gagal panen jika suhu tiba-tiba berubah. Poin selanjutnya, melindungi jaringan di bawahnya. Selain melindungi dari suhu yang ekstrim, jaringan gabus juga akan melindungi seluruh bagian yang letaknya pada bagian bawah jaringan tersebut, terutama pada batang tumbuhan berkeping dua yang dirisiko kehilangan unsur hara dan air. Poin selanjutnya, jaringan epitel merupakan jaringan terluar pada tubuh. Umumnya jaringan ini melapis permukaan tubuh bagian rongga dan organ dalam. Epitel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan atau goresan. Jaringan ikat. Jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan meletakkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni jaringan ikat biasanya dan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi menjadi ikat padat dan ikat longgar. Adapun jaringan ikat khusus mencakup jaringan pada, tulang keras, tulang rawan, limfa, dan darah. Poin selanjutnya, 3. Jaringan otot. Jaringan ini berfungsi untuk penggerak tubuh. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, itulah hasil dari presentasi saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.